Aku memejamkan mataku dengan berat, berusaha mengenyahkan kejadian pahit yang baru saja aku alami pagi tadi. Saat di sekolah, aku tak sengaja mendengarkan gunjingan teman-teman sekelasku. Mereka mengatakan kalau Dira, gadis yang sudah menjadi pacarku selama 2 tahun ini, telah menduakanku. Mulanya aku tak percaya. Aku menganggap cerita teman-temanku tersebut hanyalah sebuah gosip belaka, hanya untuk menghancurkan hubungan indah kami selama ini. Aku dan Dira memang sudah pacaran selama 2 tahun lebih. Setidaknya sejak awal-awal kami masuk ke SMA ini, hingga sekarang kami sudah berada di tahun terakhir. Aku dan Dira memang tidak satu kelas, apalagi Dira juga mengambil jurusan yang berbeda. Namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk kami tetap bersama. Cinta kami tetap terjalin dengan indah, meski kami jadi jarang bertemu. Aku dan Dira saling mencintai. Aku selalu berusaha menjaga kesetiaanku. Dan aku juga percaya kalau Dira juga akan selalu setia. Namun kejadian pagi tadi sungguh membuat aku mulai meragukan hal tersebut. Bagaimana tidak? Teman-temanku berhasil mendapatkan foto Dira bersama laki-laki lain. Mereka terlihat mesra. Laki-laki itu juga tidak aku kenal. Apa kamu masih tidak percaya setelah melihat foto ini? Ucap Riko sedikit memanasiku. Bisa saja mereka hanya berteman kan? Balasku mengelak. Teman tapi mesra. Ucap Riko lagi. Kalau cuma teman gak mungkin semesra itulah Kal. Derry ikut menimpali. Aku melirik foto itu sekali lagi. Foto yang sengaja Riko simpan di handphonenya untuk membuktikan padaku kalau Dira selingkuh. Di dalam foto tersebut, Dira terlihat tersenyum bahagia, sementara laki-laki di sampingnya merangkulkan tangannya di pundak Dira sambil memasang senyum yang sama. Seketika hatiku bergemuruh menahan amarah. Bagaimana mungkin Dira dengan begitu mudah mengkhianatiku, padahal aku selalu percaya padanya. Karena penasaran, aku pun segera menemui Dira di kelasnya. Siapa laki-laki ini? Tanyaku sedikit kasar, sambil ku perlihatkan foto yang ada di handphone Riko tersebut. Di luar dugaanku, Dira justru tersenyum. Dia Alex, kenapa emangnya? Ucap Dira tanpa rasa bersalah. Ada hubungan apa kamu sama dia? Tanyaku masih dengan nada kasar. Belum ada hubungan apa-apa sih sebenarnya. Hanya saja akhir-akhir ini dia sering datang ke rumah, sering ngajak jalan, balas Dira. Dan kamu mau? Tanyaku heran. Ya, mau gimana lagi? Habisnya Alex orangnya sangat menarik. Aku jadi suka sama dia. Balas Dira masih tanpa merasa bersalah. Lalu, aku kamu anggap apa? Suaraku sedikit meninggi. Beberapa orang jadi memperhatikan kami. Sepertinya hubungan kita memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Kal. Jadi sebelum semuanya makin terlambat, lebih baik kita putus aja ya. Dira masih berucap dengan santai, seakan-akan hal itu merupakan hal biasa baginya. Maksud kamu apa sih, Dir? Kita sudah pacaran lebih dari 2 tahun loh. Dan kamu memutuskan aku begitu saja. Sungguh tidak bisa dipercaya.
Suaraku tiba-tiba serak. Hatiku semakin bergemuruh. Udahlah, Kal. Bagiku di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Dira benar-benar terlihat santai mengucapkan hal tersebut. Ingin rasanya aku menampar mulut Dira saat itu juga. Ingin rasanya aku memakinya. Namun harga diriku sebagai seorang laki-laki mencegah hal tersebut. Aku gak mau jadi pengemis. Aku gak mau mengemis cinta pada perempuan. Kalau Dira dengan begitu mudahnya mencampakkanku, kenapa aku masih harus mempertahankannya? Tega kamu, Dir. Hanya kalimat itu yang keluar dari mulutku sebelum akhirnya aku pergi dari hadapan Dira. Pagi itu, aku melangkah lesuh memasuki kelas. Keputusan Dira untuk mengakhiri hubungan kami benar-benar membuat aku terluka. Duh, yang lagi patah hati, sapa Riko menyambut kedatanganku. Udahlah, Kal, jangan lemas gitu dong. Dira bukan satu-satunya cewek di dunia ini kan? Derry ikut menimpali. Masalahnya, dia memutuskan aku begitu saja. Seolah-olah hubungan kami selama 2 tahun ini gak ada artinya. Ucapku lemah. Biasalah, wanita emang gitu. Kalau udah dapat yang lebih, yang lama mah lewat. Ucap Riko. Tapi kok semudah itu ya, Dira memutuskanku. Rasanya aku masih belum percaya. Aku seperti gak mengenalinya lagi. Dira yang aku kenal gak akan bersikap seperti itu. Pasti ada yang salah. Ucapku tiba-tiba. Aku memang merasa ada yang aneh dengan keputusan Dira. Belakangan hubungan kami baik-baik saja. Kalaupun ada laki-laki lain, aku yakin Dira gak akan mudah tergoda. Alex bukan satu-satunya laki-laki yang pernah mencoba mendekati Dira selama kami berpacaran. Namun selama ini, Dira selalu cerita padaku. Tapi kenapa Dira gak pernah cerita tentang Alex? Dan saat aku tahu, dia justru tidak membantahnya. Kalaupun memang Dira ingin putus dariku, kenapa dia tak melakukannya sebelum aku mengetahui tentang Alex? Kenapa dia tiba-tiba memutuskan aku saat aku memperlihatkan foto kemesraannya bersama Alex? Kamu hanya belum bisa menerima kenyataan, Kal. Karena itu semuanya jadi gak masuk akal bagi kamu. Ucapan Riko membuyarkan pikiranku tiba-tiba. Sejak hubunganku dengan Dira kandas, aku pun memutuskan untuk belajar melupakannya. Meski hal itu tidaklah mudah bagiku. Hari-hariku jadi terasa berat. Sudah hampir sebulan, aku dan Dira tidak pernah bertemu. Aku juga tidak berusaha untuk menghubunginya. Kalau Dira sudah menganggap kami tidak ada hubungan apa-apa lagi, untuk apa lagi aku mengharapkannya? Sampai suatu hari. Hai Kal, saya Alex. Seorang laki-laki tiba-tiba menghampiriku saat aku berjalan sepulang sekolah. Ya, aku tahu. Balasku tanpa selera. Saya tahu kamu marah padaku. Tapi asal kamu tahu, semua itu hanya salah paham. Dira sudah merencanakan semuanya. Ucap Alex. Maksud kamu? Tanyaku jadi penasaran. Aku tidak berusaha untuk mendekati Dira, Kal. Aku adalah saudara sepupu Dira. Aku baru datang beberapa bulan yang lalu ke kota ini. Kebetulan aku juga sedang cari kerja di kota ini. Jadi untuk sementara aku tinggal di rumah Dira. Jelas Alex. Lalu untuk apa? Dira mengatakan kalau kamu berusaha mendekatinya dan karena itu ia memutuskanku. Tanyaku lagi. Sebenarnya sudah lama
Dira ingin putus dari kamu, Kal. Tapi selama ini dia tidak punya alasan yang tepat. Namun saat aku datang ke sini, dia memanfaatkanku untuk bisa membuat kamu marah. Dan akhirnya ia bisa punya alasan untuk memutuskanmu. Sebenarnya Dira juga sengaja mengirim foto itu pada Riko agar kamu melihatnya. Ucap Alex lagi. Aku gak ngerti, Lex. Dan bagiku itu semua sudah tidak penting, balasku. Kalau kamu tahu alasan Dira sebenarnya ingin putus dari kamu, ini akan jadi penting bagi kamu, Kal. Ucap Alex kemudian. Maksud kamu? Tanyaku semakin heran. Dira sakit, Kal. Dira mengidap leukemia akut sudah setahun belakangan ini. Tapi Dira tidak ingin kamu tahu. Dia tidak ingin kamu mengasihinya. Dia ingin kamu melupakannya sebelum dia benar-benar pergi. Jelas Alex yang membuatku tiba-tiba merasa terpukul. Dira divonis tidak akan bertahan hidup lebih dari setahun, Kal. Berbagai pengobatan juga sudah dijalaninya. Namun dokter pun bahkan sudah menyerah. Dira gak bakal bisa sembuh. Karena itu, dia ingin kamu melupakannya. Dia tidak ingin kamu akan merasakan sakit saat melepaskan ia pergi untuk selama-lamanya. Alex melanjutkan ucapannya. Lalu sekarang di mana Dira? Ucapku akhirnya. Sudah seminggu Dira dirawat di rumah sakit, Kal. Penyakitnya semakin parah. Dia sudah sering tidak sadarkan diri. Sebenarnya Dira tidak ingin kamu tahu. Tapi aku benar-benar tidak tega melihatnya. Karena itu, aku berusaha mencari kamu untuk menceritakan semua ini. Jelas Alex lagi. Lemas terasa seluruh tubuhku tiba-tiba. Teganya Dira menyembunyikan semua itu dariku. Pantas saja, aku tidak percaya kalau Dira dengan begitu mudah memutuskanku. Apa kamu mau menjenguknya? Tanya Alex kemudian. Aku pun mengangguk setuju. Namun saat kami sampai di rumah sakit, Dira dinyatakan telah menghembuskan napas terakhirnya. Hatiku benar-benar hancur menyadari itu semua. Kenapa Dira tidak ingin aku menemaninya di saat-saat terakhirnya? Kenapa ia memilih untuk memutuskanku saat aku seharusnya berada di sampingnya? Hatiku benar-benar hancur dan sakit. Dan tanpa sadar, air mataku pun jatuh menetes. Ternyata kehilangan Dira untuk selama-lamanya jauh lebih menyakitkan daripada sekedar mendengar kata putus dari Dira. Dan aku terduduk lemas tak berdaya.